Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memberikan beberapa kisi-kisi untuk ujian akhir semester yang dijadwalkan besok pada hari Selasa. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan masuk ke ujian akhir semester. Nah, nanti video ini kita bagi menjadi 3 part, biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk materi yang pertama, yang akan masuk ke ujian itu terkait tentang bagaimana kita mengkonversi transfer function menjadi persamaan state space. Nah, ini sudah dipelajari beberapa pekan yang lalu. Nah, ini sekedar review dan mengingatkan teman-teman semua bahwa untuk melakukan konversi dari transfer function ke persamaan state space atau state space equation itu bisa kita lakukan dengan menggunakan 2 cara. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah cara manual, dan yang kedua adalah dengan menggunakan cara formula. Nah, ini gimana caranya? Kita masuk dulu ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama itu seperti ini, misalnya diketahui ada sebuah transfer function di mana YS per US sama dengan 4 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 6S ditambah 2. Nah, langkah kita yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena transfer function itu domainnya dalam bentuk domain frekuensi atau S, yang ini. Jadi langkah yang pertama itu kita ubah ke domain waktu atau ke dalam persamaan diferensial. Caranya gimana? Jadi caranya kita tinggal kita kali silang. Jadi YS itu dikali dengan denominatornya, dan US itu kita kalikan dengan numerator. Nah, sekarang kalau ini kan dia eh, dikelompokkan dulu YS-nya. Nah, atau langsung boleh kita kalikan. YS dikali S pangkat 3 berarti YS S pangkat 3. Atau misalnya kalian mau tulis S pangkat 3 YS, boleh. Terus YS dikali 3S pangkat 2 jadinya YS dikali 3S pangkat 2. Kemudian YS dikali dengan 6S jadi YS 6S. Kemudian YS dikali 2 jadi YS 2 atau 2YS, boleh, terserah yang mau kalian pakai itu gimana. Nah, kemudian kalau udah dalam bentuk yang kayak gini, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan masih dalam domain frekuensi atau domain S. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengubah domain frekuensi tadi menjadi domain waktu atau menjadi persamaan diferensial ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita harus ingat tentang transformasi Laplace kemarin. Nah, kalau Laplace kemarin, itu kan Laplace dari misalnya dy per dt, itu kan jadinya S, YS. Laplace dari d kuadrat y per dt kuadrat, itu jadinya S kuadrat YS. Nah, ini turunan keberapa, itu kita sesuaikan nanti S-nya itu berarti sesuai dengan dia itu turunan yang keberapa. Karena ini turunan kedua, berarti S-nya di sini S pangkat 2. Oke. Nah, sekarang itu kita nggak ngelihat yang proses kayak gini. Sekarang itu kita membalikkan dari domain frekuensi itu ke jadinya domain waktu. Berarti di sini kita pakai yang namanya inverse Laplace. Jadi kebalikannya, kebalikan dari transformasi Laplace yang ini. Nah, jadi kalau dari bentuk yang ini, itu gimana? Inverse Laplace dari SYS itu gimana jadinya? Jadinya seperti ini. Jadinya dy t per dt. Nah, ini sebenarnya y-nya itu nanti dalam domain waktu. Tapi di pengerjaan kita di sini itu kita nggak
cantumkan domain waktunya. Jadi untuk mempersingkat penulisan aja. Jadi sebenarnya ini ada kurung T-nya yang menandakan bahwa D itu berada dalam domain waktu. Jadi ingat ya, inverse Laplace dari misalnya ini SYS, itu berarti dia itu kan turunan pertama. S-nya itu pangkat 1, berarti di sini inverse Laplace-nya yaitu dy per dt. Nah, kalau inverse Laplace dari S pangkat 2, berarti dia kan orde 2 atau turunan kedua. Ketika kita lakukan inverse Laplace, jadinya itu d kuadrat y per dt kuadrat. Makanya di sini, karena dia itu S pangkat 3 YS, makanya kita bikin d pangkat 3 y per dt pangkat 3. Kemudian, yang ini ditambah tandanya, disesuaikan. 3S kuadrat YS. Berarti 3 konstanta ini kita tulis di depan. S kuadrat YS-nya, karena dia pangkat 2, berarti ketika kita ubah ke persamaan diferensial, jadinya D kuadrat Y per DT kuadrat. Nah, ini sama juga. Ketika kita inverse Laplace-kan, berarti 6 DY per DT. Yang ini, 2YS, itu jadinya 2Y. Jadi kita ingat kemarin kalau Laplace dari Y kecil, itu kan jadinya Y besar S. Nah, kebalikannya berarti inverse Laplace dari YS itu sama dengan Y, atau sebenarnya ini ada YT-nya, tapi di sini nggak kita tuliskan. Oke, yang ini jadi YS atau 2YS jadinya 2Y kecil. Nah, 4U sama dengan 4U. 4-nya tetap, 4 itu mau dilapaskan, mau di-inverse Laplace, itu konstantanya tetap. Berarti 4U besar ketika di-inverse-kan menjadi U kecil, seperti ini. Oke. Kemudian, setelah kita dapat bentuknya itu dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini, langkah selanjutnya kita ubah bentuk persamaan diferensial itu ke dalam bentuk dot seperti ini. Nah, karena dia turunan ketiga, maka di sini kita tulis Y-nya itu adalah triple dot. Makanya D pangkat 3Y per DT pangkat 3 itu jadinya Y triple dot ditambah 3, karena di sini pangkat 2 berarti dia double dot, ditambah 3 Y double dot, ditambah 6 Y dot, ini disesuaikan ya sama yang persamaan diferensialnya, ditambah 2Y sama dengan 4U. Ini kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita lihat Y yang punya dot paling banyak atau Y yang punya pangkat paling banyak. Nah, di sini Y yang paling banyak itu adalah kan Y triple dot. Nah, Y triple dot itu kita letakkan di sebelah kiri sendiri. Sedangkan sisanya itu harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Makanya di sini Y triple dot sama dengan yang ini pindah ke kanan jadinya negatif. Makanya Y triple dot sama dengan negatif 3 Y dot, Y double dot dikurang 6 Y dot dikurang 2Y ditambah 4U karena dia tetap di sebelah kanan, makanya dia tidak berubah tanda. Oke, langkah yang pertama itu kita sampai di sini, harus sampai di sini. Ya. Langkah yang kedua, itu kita definisikan yang namanya variabel state-nya. Variabel state itu yang mana? Yaitu X1, X2, dan seterusnya sesuai dengan orde sistemnya itu sampai orde keberapa. Nah, di sini bisa kita lihat dari persamaan transfer function bahwa sistemnya itu adalah sistem orde 3. Makanya di sini kita tulisnya X1-nya sampai X3. Jadi, jumlah variabel state itu tergantung dari
orde sistemnya. Kalau orde sistemnya itu orde 3, berarti kita definisikan X1, X2, X3. Kalau misalnya orde sistemnya itu orde 2, berarti yang perlu kita definisikan itu cuma X1 dan X2. Oke? Nah, kita tulis dulu X1, X2, X3. Nah, X1 itu pasti sama dengan Y. Nah, X2 itu sama dengan Y dot. Nah, itu berurutan. Jadi Y dot, Y double dot. Ya, kalau misalnya dia itu cuma orde 2, berarti X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y dot. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita definisikan variable state, karena kita itu mencari persamaan state space, jadi kita harus dapat yang ini namanya persamaan state-nya. Caranya itu kita menurunkan persamaan yang di sini menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Ya, jadi kita lihat yang pertama dulu, X1 diturunkan menjadi X1 dot. Nah, karena X1-nya diturunkan, berarti yang ini juga diturunkan, makanya X1 sama dengan Y dot. Nah, ini nanti kita lihat. Kita lanjut ke X2 dulu. X2 diturunkan menjadi X2 dot. Nah, Y dot diturunkan satu kali lagi menjadi Y double dot. Kemudian X3 diturunkan jadi X3 dot. Nah, persamaannya itu kan Y double dot. Ketika kita turunkan satu kali lagi, berarti jadinya Y triple dot. Nah, kemudian kita lihat di sini Y dot ketika kita lihat ke persamaan yang ini, itu dia sama dengan apa? Y dotnya. Y dot itu sama dengan X2. Makanya di sini kita tulis Y dot X1 dot sama dengan Y dot sama dengan X2. Karena Y dot itu sama dengan X2 di sini. Nah, kemudian X2 dot itu kan sama dengan Y double dot. Nah, Y double dot itu kita lihat di sini persamaannya itu sama dengan apa? Di sini sama dengan X3. Makanya kita tulis di sini X3. Jadi X2 dot sama dengan Y double dot sama dengan X3. Nah, kemudian yang X3 dot sama dengan triple dot ya kan? Nah, ini kalau kita tulis, jadinya apa? Jadi kita masukkan atau kita substitusikan nih, Y triple dotnya itu ke sini. Jadi, X3 dot sama dengan Y triple dot sama dengan negatif 3 Y double dot negatif 6Y dot dikurang 2Y ditambah 4Y. 4U, sorry. 4U. Oke, sampai sini untuk langkah yang kedua. Nah, langkah yang selanjutnya, untuk memudahkan kita nanti menulis persamaan state space-nya, jadi kita perlu rapikan dulu nih. Jadi X1 dot sama dengan apa? Jadi kita nggak ngelihat lagi bagian dot-dot ini. Jadi ini kita hilangkan. Gimana caranya? Jadi kita tulis aja X1 dot sama dengan X2, yang ini. Kemudian yang X2 dot sama dengan X3, yang ini ya. Kemudian X3 dot sama dengan kan yang ini. Ini kita tulis X3 dot sama dengan negatif 3. Nah, kita lihat di sini. Dia masih pakai Y double dot. Pakai Y dot, pakai Y. Nah, gimana kita menggantikannya supaya nggak ada lagi komponen Y atau turunannya. Jadi kita lihat di sini. Y double dot itu sama dengan apa tadi? Kalau kita lihat yang ini.
Y double dot itu kita tadi kita dapatkan bahwa Y double dot itu sama dengan X3. Makanya di sini nanti kita ganti negatif 3X3 kurang 6. Nah, Y dot ini kita lihat ke yang bagian ini. Y dot itu sama dengan X2. Nah, di sini negatif 6X2 dikurang 2. Y itu sama dengan X1. Jadi kita ganti dengan X1. Ditambah 4U itu tetap kita buat seperti itu. Karena di definisi itu tadi kita nggak ada definisikan. Makanya di sini dapat X3 dot sama dengan negatif 3X3 dikurang 6X2 dikurang 2X1 ditambah 4U. Nah, ini biar gampangnya, itu kita urutkan aja. Jadi X3 dot sama dengan, kita urutkan dari yang X1-nya dulu. Jadi negatif 2X1 dikurang 6X2 dikurang 3X3 ditambah 4U. Nah, sekarang kita sudah dapat X1 dot, X2 dot, sama X3 dot. Nah, untuk persamaan state space, kita perlu satu lagi, yaitu persamaan keluaran, yang Y. Nah, Y itu apa? Y itu kita lihat lagi di sini. Y itu sama dengan X1. Ya. Nah, sekarang tinggal kita bentuk atau kita tulis lagi yang sudah kita dapatkan ini ke dalam bentuk matriks yang seperti ini. Jadi X1 dot, X2 dot, X3 dot, itu kita bentuk matriksnya seperti ini. Jadi X1 dot, X2 dot, X3 dot. Nah, ini kita tulis dulu, misalnya kurung, ini kurung juga. Yang perlu kita tuliskan ini, berarti di sini ada X1, X2, X3 yang disebut dengan variable state. Nah, nanti kan kita tahu tuh kalau state space equation itu bentuknya seperti apa. Jadi X dot sama dengan AX ditambah BU. Ini untuk persamaan state-nya. Kalau untuk persamaan keluaran, itu berarti CX ditambah BU. Nah, X itu yang variable state, yang ini, yang kita definisikan tadi. Yang U adalah inputnya nanti. Nah, dari yang kita dapatkan ini, itu kita ubah ke dalam bentuk ini. Jadinya, karena di sini X dot, berarti di sini kita tulis. Karena dia orde ketiga, berarti ada 3. X1 dot, X2 dot, X3 dot. Nah, kemudian kalau ini masih bingung, kita tulis dulu dalam bentuk kurawal. Jangan pikirkan angkanya dulu. Ya. Kemudian kita bikin variable state-nya. Karena ada 3, tadi berarti X1, X2, X3. Yang di sini juga kita bikin kurung kurawalnya. Kemudian di sini ada U yang ini. Nah, sekarang kita lihat bagian baris yang pertama. X1 dot. Nah, X1 dot itu isinya apa? X1 dot itu kan sama dengan X2. Nah, kita lihat X2 itu kan dia berada di tengah. Makanya di sini itu nilai yang bernilai 1 itu cuma yang di tengah. Karena dia nggak punya nilai X1 dan X2. Nah, kemudian yang di X2 dot itu dia sama dengan X3. Jadi X3 ini kan itu dia paling ujung atau paling bawah. Berarti X2 itu punya nilai di sini 1. Nah, 1 itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari koefisiennya ini. Karena dia nggak ada angka, berarti ya di sini 1. Di sini juga 1. Oke ya. Sekarang kita lihat yang X3. X3 dot. Nah, ini yang setelah kita urutkan. Nah, ini tinggal kita
urutkan saja. Yang ini berarti kan tadi seharusnya untuk X1, yang ini X2, ini X3. Nah, di sini X1-nya itu nilainya apa? Koefisiennya negatif 2, makanya di sini kita bikinnya negatif 2. Kemudian yang komponen X2, dia juga punya nilai di sini. Nilainya itu berapa? Negatif 6. Makanya kita tulis nilainya itu negatif 6 di sini. Kemudian X3 itu nilainya adalah negatif 3. Ya. Untuk yang komponen X1, X2, X3 sudah kita tuliskan. Nah, ini dia masih punya nilai 4U untuk yang di baris ini, X3 dot. Makanya di sini yang punya nilai input itu cuma yang X3, 4. Jadi 4U. Nah, kenapa yang di X1 dot sama X2 dot itu nilainya 0? Karena di sini dia nggak ada komponen U-nya kan? Ini nggak ada U-nya. Makanya kita bikin nilainya itu 0 sesuai dengan perhitungan yang telah kita dapatkan tadi. Oke, kemudian untuk yang persamaan keluaran Y. Nah, kalau Y itu bentuknya pasti matriks baris seperti ini yang ini. Nah, untuk yang variable state-nya itu sama persis sama yang di atas ini kita penulisannya. Jadi ke bawah X1, X2, X3. Nah, nilainya berarti kan ini untuk X1, X2, X3 kalau bingung misalnya. Nah, Y itu kita lihat nilainya itu apa? Persamaannya untuk persamaan keluaran itu apa? Y sama dengan X1. Berarti di X1 itu ada nilai 1. Nah, X2, X3 karena dia di persamaan keluaran itu dia tidak mengandung X2 dan X3, makanya di sini X2 dan X3-nya itu kita bikin 0. Oke, jadi seperti itu cara manual untuk mengubah persamaan transfer function menjadi persamaan state space. Oke, ini untuk latihan kita coba. Yang pertama, tadi caranya apa? Kita ubah ke persamaan diferensial dulu yang persamaan ini ya. Caranya gimana? Jadi caranya kita kali silang dulu. Jadinya apa nih? Jadi S kuadrat YS dikurang 2S YS ditambah 5 YS sama dengan S US ditambah 4 US. Oke ya. Nah, setelah kita dapatkan ini gimana tadi lagi? Kemudian kita ubah yang domain frekuensi ini, domain S ini ke dalam bentuk domain waktu tadi. Nah, gimana caranya? Caranya kita pakai yang namanya inverse. Aduh, bentar. Kehapus. Pakai inverse Laplace. Jadinya gimana? Karena S pangkat 2 berarti dia itu turunan kedua. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang 2-nya itu tetap koefisien ya. SYS berarti turunan pertama, berarti DY per DT ditambah 5. Y besar jadi Y kecil. Sama dengan
SUS berarti dia turunan pertama juga. Berarti D U per DT ditambah 4U. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk dot. Jadinya Y double dot dikurang 2 Y dot ditambah 5Y sama dengan U dot ditambah 4U. Nah, sekarang Y yang punya atau turunan Y yang tertinggi atau Y yang punya dot paling banyak, itu kita tetapkan dia itu berada di sebelah kiri. Sisanya itu kita letakkan atau kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi Y double dot sama dengan ini negatif kita pindahkan ke kanan jadinya positif 2Y dot. Ini positif 5Y kita pindahkan jadi negatif 5Y ditambah yang ada di sebelah kanan itu U dot ditambah 4U. Oke, itu telah kita selesaikan untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita definisikan namanya. Karena dia itu orde 2, berarti variabel state-nya cuma ada 2. Jadi X1 sama X2. Nah, X1 itu pasti sama dengan Y. Kalau X2 itu sama dengan Y dot. Nah, kemudian masing-masing variabel state X1 dan X2 itu kita turunkan lagi. Jadi, X1 diturunkan jadi X1 dot sama dengan Y diturunkan jadi Y dot. Nah, kemudian yang ini X2 dot itu jadinya kan Y double dot. Nah, sekarang untuk X1 dot dan X2 dot itu nggak boleh lagi mengandung komponen Y. Jadi gimana caranya? Jadi kita lihat di variabel state-nya, nah Y dot itu dia sama dengan apa? Y dot itu sama dengan X2. Makanya di sini kita bikin Y dot sama dengan X2. Nah, untuk yang ini, itu tinggal kita substitusikan ke sini. Jadi X2 dot sama dengan Y double dot. Nah, Y double dot itu kita ganti nilainya sama yang ini. Jadi 2 Y dot dikurang 5Y ditambah 4 ditambah U dot ditambah 4U. Oke. Nah, di sini sebenarnya juga bisa kita langsung ganti yang Y dot, Y-nya itu dengan variabel state. Jadi X2 dot di sini apa jadinya? Jadi 2. Nah, ini kan Y dot. Nah, Y dot itu kita lihat dia itu sama dengan apa? Y dot itu kan sama dengan X2. Makanya di sini Y dotnya kita ganti jadi X2 dikurang 5. Nah, Y itu sama dengan apa di sini? Y itu sama dengan X1 ditambah U dot ditambah 4U. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga. Itu kita rapikan aja persamaan yang udah kita dapat supaya memudahkan kita untuk menyusun persamaan state space-nya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah X1 dot. Jadi kita tulis X1 dot itu sama dengan X2. Kemudian X2 dot yang ini
sama dengan. Nah, ini langsung kita urutkan aja dari X1 dulu ya, biar gampang nanti nulisnya. Jadi, X2 dot sama dengan negatif 5X1. Nah, terus X2-nya karena dia positif, berarti di sini kita bikin positif 2X2 ditambah 4U ditambah U dot. Nah, untuk persamaan state-nya udah kita dapatkan ini. Kita perlu satu lagi untuk persamaan keluaran adalah Y. Nah, Y itu apa? Y itu sama dengan X1. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu kita buat state space equation atau persamaan state space-nya. Nah, karena dia orde 2, pasti nanti bentuknya jadi seperti ini. X1, X2 dot. Nah, ini kita tulis dulu seperti ini. Persamaan variabelnya juga pasti ada 2. X1, X2 ditambah ah, U-nya kita lihat. Dia inputnya ada U sama U dot. Berarti di sini kita pisah jadi yang ini U aja ditambah ini U dot. Nah, ini kita tulis dulu seperti ini. Kemudian Y-nya itu dia pasti matriks baris. Di sini itu dia pasti punya X1 dan X2. Oke. Nah, sekarang kita tulis. Untuk X1 dot itu sama dengan X2. Nah, ini biar gampang kita tulislah X1, X2. Nah, X1 dot itu kan nggak punya komponen X1. Berarti nilai untuk X1-nya itu 0. Untuk X2-nya, ini koefisiennya adalah 1. Makanya di sini kita tulis 1. Nah, kemudian untuk X2 dot, komponen X1-nya itu koefisiennya adalah negatif 5. Makanya di sini kita bikin negatif 5. Kemudian untuk yang X2 itu koefisiennya positif 2. Situ. Nah, kemudian kita lihat X1 dot itu ada komponen U-nya atau enggak. Karena enggak ada berarti untuk U dan U dot-nya itu adalah 0. Kemudian yang X2 dot itu dia untuk yang U koefisiennya adalah 4. Untuk yang U dot koefisiennya adalah 1. Oke, kita dapat untuk yang persamaan state-nya itu yang di atas ini. Kemudian yang untuk persamaan keluaran, yang Y, itu dia cuma punya komponen X1. Makanya di sini yang bernilai 1 di kolom yang pertama. Untuk yang kolom kedua, itu nilainya 0. Nah, jadi itu cara untuk mendapatkan atau mengkonversi transfer function ke state space equation dengan cara manual. Nah, kemudian kalau misalnya ada persamaan yang udah dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini. Jadi ini gimana caranya? Jadi ini tinggal kita ubah aja dia ke dalam bentuk dot. Berarti Y triple dot ditambah 2 Y double dot dikurang 10 Y dot ditambah 3Y sama dengan 4U. Kemudian ini langsung kita definisikan. Definisikan. Ini apa? Dia orde 3 berarti ya. Berarti kita perlu definisikan 3 state variable. X1, X2, X3. Ini apa? Ini Y dot, Y double dot. Kemudian masing-masing state variable kita turunkan atau kita diferensialkan.
Jadi X1 dot sama dengan Y dot, X2 dot sama dengan Y double dot, X3 dot sama dengan Y triple dot. Nah, kemudian ini kan masih eh, dalam komponen Y dot ya. Jadi ini yang harus kita hilangkan. Jadi Y dot itu kita cari persamaannya ke state variabelnya itu gimana. Jadi Y dot itu sama dengan X2, Y double dot itu sama dengan X3. Nah, yang ini lupa tadi, berarti Y triple dotnya itu sebelah kiri, sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi negatif 2 Y double dot ditambah 10 Y dot dikurang 3Y ditambah 4U. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke sini. Jadi negatif 2Y double dot ditambah 10 Y dot dikurang 3Y ditambah 4U. Nah, ini langsung aja kita gantikan Y yang dot-dot sama komponen Y atau variabel Y yang lainnya itu dengan state variabel yang ada di sini. Jadi negatif 2 Y double dot itu kita lihat di sini samanya dengan apa? Samanya dengan X3 ditambah 10. Y dot itu sama dengan X2. Kita bikin. Dikurang 3. Nah, Y itu sama dengan X1. Ditambah 4U. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita rapikan. Jadi, X1 dot itu sama dengan X2. X2 dot itu sama dengan X3. X3 dot itu sama dengan, langsung kita urutkan ya, dari X1, negatif 3X1 ditambah 10X2 dikurang 2X2 X3 ditambah 4U. Nah, ini tinggal kita buat step terakhir, state space equation-nya. Oh, ini satu lagi ya, untuk persamaan keluaran Y itu sama dengan X1. Oke, ini kita bikin dulu, karena dia order 3, berarti ada X1, X2, X3 dot sama dengan, ini kita kosongkan dulu. Nah, set variabelnya itu pasti ada X1, X2, X3, ditambah, nah kita lihat U-nya cuma ada U aja, berarti di sini kita cukup 1 aja. Nah, kemudian Y sama dengan matriks baris X1, X2, X3. Nah, sekarang kita lihat untuk yang X1 dot itu sama dengan X2. Nah, untuk menggampangkan kita tulis di sini X1, X2, X3. Nah, ini untuk bantuan aja ya. Ini seharusnya nggak ada. Jadi X1 dot itu sama dengan X2, berarti yang ada nilainya cuma di X2, sisanya 0. Kemudian yang X2 dot itu nilainya X3 aja yang ada. Jadi di sini yang bernilai 1 sesuai dengan koefisiennya, sisanya itu 0. Nah, untuk X1 dot dan X2 dot itu nggak ada variabel U-nya, berarti di sini 0. Kemudian yang X3 dot, kita mulai dari X1, itu koefisiennya negatif 3, di negatif 3,
Untuk X2-nya itu koefisiennya 10, positif 10. Untuk yang X3 itu koefisiennya negatif 2. Ditambah dengan 4U, ada komponen inputnya, itu nilainya positif 4. Gitu. Kemudian yang Y itu cuma ada komponen atau variabel X1. Makanya di sini yang ada nilainya cuma X1 aja. Untuk X2 dan X3 itu nggak ada. Ini adalah cara manual untuk mengubah persamaan transfer function atau persamaan diferensial menjadi persamaan state space. Nah, itu ada cara manual. Kemudian kita lihat untuk yang cara formula. Jadi kalau cara formula itu kita pakai persamaan yang ini. Jadi ketika kita diberikan transfer function, nah contohnya apa tadi? Jadi S tambah 4, tulis. Jadi YS per US sama dengan numeratornya S ditambah 4, denumeratornya S kuadrat kurang 2S ditambah 5 ya. Nah, ini kita lihatnya gimana? Nah, ini syaratnya. Kita mau menggunakan bentuk umum seperti ini, syaratnya gimana? Syarat untuk pangkat tertinggi yang di bagian numeratornya itu harus konstantanya 1. Nah, ini kita lihat. Ini konstantanya udah 1 ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2, dan koefisiennya sudah 1, jadi nggak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, jadi ini tinggal kita eh, pakai saja persamaannya. Nah, kita mulai dari sini. A0 itu untuk yang nggak ada S-nya atau S pangkat 0. Berarti ini A pangkat 0. Nah, untuk S pangkat 1 itu adalah A1-nya. Yang ini nggak ada. Kemudian untuk yang di atas, yang nggak ada S-nya itu berarti B0. Dan ini adalah B1. Nah, sekarang kita tinggal tulis aja persamaan state space-nya. Itu seperti apa. Karena dia orde 2, yang seperti tadi kita bilang, itu dia pasti cuma ada X1 dot dan X2 dot. Sama dengan 1x2 tambah karena dia ada B0 dan B1 berarti ada U ditambah dengan ini ya, tambah ya. Nanti ini dikali dengan U dot. Nah, ini kita lihat. Kita lihat dari yang paling bawah aja. Itu kita mulai masukkan negatif A0. A0-nya itu 5, tapi karena ada negatif berarti jadi negatif 5. Kemudian A1-nya itu negatif 2. Negatif 2 dikali dengan negatif yang ini, itu jadinya positif 2. Nah, kemudian kita lihat. Ini yang bagian atas. Bagian atas atau baris di atasnya, dari baris yang terakhir, itu nilai ujungnya itu pasti. Sisanya itu baru 0. Ya, yang ini juga kalau kita ikutin, yang cuma ada nilai itu yang di baris terakhir aja. B0 dulu kita tulis. B0 itu adalah 4. B1 itu 1.
Sisanya itu 0. Oke, untuk Y itu sama dengan, pasti dia polanya seperti ini, 1, 0, 0 sampai berapapun. Jadi yang nilainya 1 cuma di kolom yang pertama. Karena dia cuma orde 2, berarti kita tulis seperti ini. Ya. Nah, untuk yang ini, sebenarnya, oke, kita tulis saja transfer function-nya tadi. S ditambah 4 per S kuadrat dikurang 2S ditambah 5 tadi ya. Nah, jadi bentuk persamaan umum ini hasilnya itu pasti sama dengan yang cara manual. Coba kita lihat. Yang cara manual yang ini 01 negatif 52. Oke, sama ya. Jadi yang cara formula untuk yang persamaan umum itu caranya atau hasilnya ya, hasilnya itu pasti sama dengan cara kita mencari manual. Jadi kalau kalian mau ngecek eh, hasil konversi kalian itu benar atau enggak, ya bisa dicek dari formula yang persamaan umum ini. Nah, untuk yang ini berarti ini A0, A1, ini B0, yang ini B1. Nah, ini tinggal kita tulis. Karena orde 2 berarti X1 dot, X2 dot sama dengan, nah ini kita tulis saja dulu. Nah, untuk yang first canonical atau bentuk canonical pertama, U-nya itu cuma kita bikinnya 1. Tapi nanti koefisiennya yang kita buat di dalam matriksnya. Untuk Y-nya masih sama, kayak yang persamaan umum tadi. Jadi nilai satunya itu cuma yang di awal, sisanya 0. Ini X1, X2. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di baris pertama, kita lihat di bagian ini. Negatif A0, berarti jadinya negatif 5. Negatif dari negatif 2, makanya jadi positif 2 ini ya. Negatif A1, kan negatif A1. Itu jadi negatif, A1-nya adalah negatif 2, itu sama dengan positif 2. Makanya di sini kita bikin positif 2. Nah, setelah kita tulis yang ini, kita lihat di sebelah kanannya. Itu sebelah kanan yang atas itu pasti nilainya 1, sisanya baru 0. Nah, kemudian untuk yang bagian input, itu kita, kalau misalnya inputnya itu ada lebih dari 1, jadi kita bikinnya seperti ini. Jadi B0 itu 4, B1 kita tulis di bawah. Jadi 1. Hmm. Oke, ini untuk yang bentuk canonical pertama. Untuk yang bentuk canonical kedua, GS sama dengan S ditambah 4 per S kuadrat dikurang 2S ditambah 5. Nah, ini A0, ini A1-nya, ini B0, ini B1. Nah, kalau yang ini gimana? Berarti ini X1, X2. Dotnya jangan lupa sama dengan X1, X2 tambah. Nah, kalau yang ini, kalau untuk bentuk canonical kedua, untuk inputnya itu standarnya seperti ini. Jadi ini kita bikin 0, yang paling bawah itu nilainya 1. Ini O.
Kalau yang Y sama dengan, nah nanti kita lihat, kita bikin dulu, X1, X2. Nah, kita tulis dulu yang bagian bawah. Jadi negatif A0, jadinya negatif 5. Negatif A1, berarti kan negatif dari negatif 2, jadinya positif 2. Nah, setelah selesai yang baris ini, kita lihat yang di atas pojok kanan bawah, itu apa nilainya? Nilainya 1. Makanya di sini kita bikin 1, sisanya itu 0. Nah, untuk yang B0 dan B1, kalau dalam bentuk canonical kedua, kita susunnya seperti ini. Jadi B0, B1, B04, B1-nya 1. Jadi bentuk persamaan state space-nya itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan ada yang kita pelajari ada 3 bentuk state space. Sebenarnya state space ini itu bentuknya tidak unik ya. Jadi setiap transfer function itu sebenarnya punya berbagai bentuk state space. Tapi yang di sini yang kita pelajari itu cuma 3 jenis ini, yaitu ada persamaan umum, jadi formula yang dari persamaan umum tadi, yang bentuknya sama seperti cara manual, kemudian ada bentuk kanonikal pertama dan bentuk kanonikal kedua. Nanti silahkan eh, dicoba aja dari latihan-latihan yang udah diberikan di kelas kemarin, supaya lebih memahami latihan untuk konversi dari transfer function ke state space equation. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, itu adalah state space equation to transfer function. Nah, kalau state space equation itu kan bentuknya seperti ini. X dot sama dengan AX ditambah BU. Y untuk yang persamaan keluarannya sama dengan CX ditambah DU. Gimana caranya kita mau menurunkan transfer function atau bagaimana kita mau mendapatkan transfer function jika yang diketahui adalah state space equation-nya. Nah, jadi yang perlu kita pakai, rumusnya itu yang ini. Jadi GS sama dengan matriks C dikali dengan S dikali dengan matriks identitas dikurang dengan A. Nah, yang ini nanti di-inverse-kan, kemudian dikalikan dengan B ditambah dengan D. Nah, I tadi adalah matriks identitas, jadi bentuknya itu pasti seperti ini. Jadi matriks 1, 0, 0, 1. Nah, ketika kita kalikan dengan variabel S, jadi S dikali dengan matriks identitas, itu bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini inverse. Jadi, konsep inverse itu gimana? Jadi, misalnya nih, kita punya matriks Z, A, B, C, D. Kita cari inverse-nya itu gimana? Kalau ini kan Z inverse sama dengan 1 per determinan Z dikali dengan matriks. Yang ini, posisi A dan D-nya itu kita pindahkan. Jadi, yang D itu jadi di sini, yang A jadi yang sebelah kanan bawah. Kemudian, yang untuk B dan C-nya itu kita tambahkan negatif. Nah, kemudian kita lihat determinan Z itu apa? Determinan Z itu adalah A dikali D dikurang dengan B dikali C. Atau yang ini bisa kita tulis seperti ini. Z inverse sama dengan 1 per yang ini ya, A dikali D dikurang B dikali C. Kemudian AD kita pindah posisi. D di sini, A-nya jadi di sini. Kemudian yang BC kita tulis dulu. Nah, yang BC itu tinggal kita tambahkan negatif seperti ini. Nah, untuk latihannya kita langsung saja. Oke, ini ada latihan.
Yang pertama, itu diketahui state space equation-nya. Nah, dari yang ini, itu kan bisa kita langsung tahu dari persamaan umum yang state space tadi bahwa yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini C. Nah, ini kan seharusnya ada DU. Tapi karena nggak ada, berarti D-nya itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Jadi rumusnya tadi apa? GS sama dengan C dikali S I dikurang A inverse dikali dengan B ya. Ya, B ditambah D. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita cari S dikali matriks identitas dikurang A. Nah, tadi kan kita tahu tuh, S dikali I itu hasilnya pasti ini. S 0, 0, S. Nah, sekarang kita cari dulu. SI dikurang A. Ya, SI, SI berarti tinggal kita masukkan ini aja. S0, 0, S. Dikurang dengan matriks A. Tinggal kita masukkan aja nih. Min 5, min 1, 3, min 1. Nah, berarti ini kita sesuaikan. Berarti yang ini kita kurangi dengan ini. Ya, nanti yang ini dengan ini. Jadi S dikurang. Kita tulis dulu. S dikurang negatif 5. Kemudian 0 dikurang negatif 1. Kemudian yang bawah 0 dikurang 3. Yang ini S dikurang negatif 1. Ini jadinya apa kalau kita sederhanakan? Negatif ketemu negatif jadi S ditambah 5. Jadi ini 0 ditambah 1 di 1. Kemudian ini negatif 3. Yang ini jadinya S tambah 1. Ini kita dapat SI dikurang A. Nah, yang kedua, itu kita cari SI dikurang A inverse. Itu gimana tadi? Jadi 1 per ini ya. Yang ini dikali sama ini. Jadi S ditambah 5 dikali dengan S ditambah 1 dikurang yang ini dikali sama ini. Jadi 1 dikali negatif 3. Kita pindahkan. 1. Nah, matriksnya itu jadi gimana? Posisi yang ini, S plus 5 sama S plus 1, itu kita pindah posisinya. Berarti jadi S ditambah 1, yang ini jadi S ditambah 5. Kemudian yang ini ditambahkan, jadi 1 ditambahkan negatif jadinya negatif 1.
Nah, kalau yang ini, negatif 3, kita tambahkan negatif. Berarti kan negatif ketemu negatif, jadinya positif. Oke, nah ini tinggal kita sederhanakan aja. Ini kalau dikali ke dalam kan jadinya S kuadrat ditambah 6S ditambah 5. Ini negatif 1 dikali negatif 3 jadi positif 3. Ini kita tulis lagi. S tambah 1 negatif 1 3 S tambah 5. Nah, ini kita sederhanakanlah dulu. Jadi S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. S tambah 1 ini 3 negatif 1 S tambah 5. Oke, kita udah dapat, jadi tinggal kita inputkan. C itu apa? C itu yang ini. Jadi 1, 2 dikali dengan S1 dikurang A inverse, berarti yang ini ya, kita masukkan. Jadi S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. S tambah 1, ini 3, minus 1, ini S tambah 5. Dikali dengan B. B itu yang ini. Ini 2, 5. Ditambah D-nya 0. Ya udah. Oke, apa yang bisa kita kerjakan dulu? Nah, kita bisa kerjakan yang ini, berdekatan dulu, nggak apa-apa. Jadi ingat, kalau matriks, itu yang kita kalikan berarti baris sama kolom yang di sini. Jadi S ditambah 1 dikali 2, jadinya apa tuh? S tambah 1 kali 2 ditambah, ini pasti tanda ditambah yang ini, negatif 1 dikali 5. Oke, jadi matriksnya kayak gini nanti. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Berarti 3 Oke, sekarang 3 dikali 2, 3 dikali 2 ditambah S pangkat 5 dikali 5. S tambah 5 dikali 5. Tinggal kita sederhanakan aja. Kita tulis aja lah ya, sini. Jadi ini kita tulis dulu. 1, 2 dikali. Nah, ini kita sederhanakan aja. Langsung kita kali.
Jadi 2 dikali S. 2S ditambah 1 kali 2, 2. Ini ditambah negatif 1 dikali 5, jadinya positif ketemu negatif jadi negatif. 1 kali 5 jadi 5. Oke, yang ini 3 dikali 2, 6. Ditambah S dikali 5, 5S. Ditambah 5 dikali 5, 25. Ya. Nah, ini, yang ini bisa kita pindahkan ke depan dulu. Jadi 1 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 8 dikali 1, 2. Nah, ini kita tulis dulu. 2S, 2 dikurang 5 jadi negatif 3. Nah, ini 5S-nya kita taruh depan, yang di sini. 5S. 6 ditambah 25. Jadi plus 31. Nah, ini kita kerjakan yang ini lagi. Jadi 1 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. Nah, ini kalau yang ini kan cuma tinggal satu baris, ini tinggal satu kolom nih. Ini gabung nih ya, ini nggak pisah nih. Ini kita dempetkan lagi. Kurang 3. Tambah 31. Nah, 1 dikali 2S dikurang 3, berarti yang ini itu kita kalikan sama yang bagian atas. Kita bikin. 1 dikali 2S kurang 3 ditambah 2, yang ini kita kalikan sama yang ini. 2 dikali 5S ditambah 31. Ini jadi 1 per ini sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. 1 dikali 2S, 2S. 1 dikali negatif 3 jadi negatif 3. Kemudian ini 2 dikali 5S, positif ya, jadi positif 10S. Kemudian 2 dikali 31, itu positif 62. Oke, nah ini jadi 1 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 8 dikali. Nah, yang ada S-nya kita jumlahkan jadi 10. Jadi 2S ditambah 10S itu 12S. Kemudian negatif 3 ditambah 62 itu positif 59. Nah, ini kalau kita gabungkan sama yang ini kan jadinya seperti ini. Jadi GS atau fungsi alihnya itu jadinya kayak gini. 12S ditambah 59 per S kuadrat ditambah 6S ditambah
8. Nah, jadi dapatlah persamaan transfer functionnya itu seperti ini. Nah, yang ini nanti coba silahkan dikerjakan untuk latihan di rumah supaya lebih memahami. Nah, caranya sama kayak gini. Jadi kita perlu cari dulu SI dikurang A-nya, habis itu kita cari dulu SI kurang A inverse-nya. Kemudian kalau udah dapat baru kita masukkan ke sini, ke persamaan yang ini. Nah, ini kalau mau dikerjakan silakan untuk latihan kalian di rumah supaya lebih mengerti. Nah, untuk materi yang pertama itu ya. Nanti sebentar lagi saya kasih lagi untuk materi yang selanjutnya.